Selamat sore Pak, saya atas nama Clara Godinci Uko, kelas M1 semester 4, akan menceritakan kembali isi dari buku Dunia Sophie. Novel Dunia Sophie menceritakan seorang gadis yang berusia 14 tahun bernama Sophie Admussen, yang menerima surat misterius berisi pertanyaan siapakah dirinya dan dari mana asal dunia. Dari surat-surat tersebut, Sophie mulai belajar filsafat bersama Albert Noe, seorang guru filsafat yang membimbingnya memahami sejarah pemikiran manusia dari zaman kuno hingga modern. Lalu, perjalanan dimulai dari mitos, yaitu cara manusia zaman dahulu menjelaskan alam melalui cerita para dewa. Setelah itu muncul para filsuf alam yang mulai mencari penjelasan secara rasional. Dallas berpendapat bahwa air merupakan asal mula segala sesuatu karena semua makhluk hidup membutuhkan air. Anaximandros menyatakan bahwa asal-usul alam berasal dari sesuatu yang tidak terbatas dalam kurung aperion, sedangkan Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah unsur dari alam semesta. Heraclitus mengajarkan bahwa segala sesuatu selalu berubah dan perubahan merupakan hukum alam, sedangkan Parmenides berpendapat bahwa perubahan hanya ilusi dan kenyataan yang sejati bersifat tetap. Empedokles menjelaskan bahwa alam tersusun dari 4 unsur. Yang pertama yaitu tanah, yang kedua air, yang ketiga udara, dan yang terakhir api. Sedangkan Demokritus mengemukakan teori atom bahwa seluruh benda tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, setelah masa Yunani kuno, Sophie mempelajari masa Helenisme. Ketika berkembang berbagai aliran filsafat seperti sinisme yang mengajarkan hidup sederhana, storisme yang menekankan ketenangan batin dan menerima kenyataan, empikurisme yang mengajarkan berbagai melalui kehidupan yang sederhana, serta skeptisme yang mengajarkan sikap hati-hati dalam menerima sesuatu kebenaran. Yang ketiga, memasuki abad pertengahan. Filsafat berkembang bersama ajaran agama. Agustinus memadukan pemikiran Plato dengan ajaran Kristen yang berpendapat bahwa kebenaran sejati berasal dari Tuhan. Thomas Aquinas kemudian menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teori Kristen serta menjelaskan bahwa iman dan akal akan saling melengkapi dalam menemukan kebenaran. Yang keempat, pada masa Renaissance, manusia kembali menemukan ilmu pengetahuan, seni dan kebebasan berpikir. Tokoh-tokoh seperti Copernicus dan Galileo membawa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan melalui penemuan tentang tata surya, sedangkan semangat humanisme mendorong manusia untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara bebas. Di zaman modern, Sophie mempelajari gagasan para filsuf seperti René Descartes yang terkenal dengan ucapan "aku berpikir, maka aku ada" sebagai dasar pengetahuan yang pasti. Baron Spinoza berpendapat bahwa Tuhan alam merupakan satu kesatuan. John Locke menjelaskan bahwa pemikiran manusia saat lahir seperti tabula rasa atau kertas kosong yang diisi melalui pengalaman. David Hume menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera, sedangkan George Berkeley menyatakan bahwa sesuatu ada karena dipersepsikan.
Selanjutnya, Immanuel Kant menggabungkan rasionalisme dan empirisme dengan menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil kerjasama antara pengalaman dan akal manusia. Perjalanan berlanjut ke masa Romantisme yang menekankan perasaan, imajinasi, dan seni. Setelah itu muncul Hegel dengan teori dialektika yang menjelaskan perkembangan sejarah melalui proses tesis, antitesis, dan sintesis. Kierkegaard menekankan pentingnya pilihan dan tanggung jawab individu. Karl Marx menjelaskan bahwa perkembangan sejarah dipenuhi oleh kondisi ekonomi dan perjuangan kelas. Charles Darwin memperkenalkan teori evolusi melalui seleksi alam, sedangkan Sigmund Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Di bagian akhir, cerita Sofia dan Alberto menyadari bahwa mereka hanyalah tokoh dalam sebuah buku yang ditulis oleh Mayor Albert Knecht sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya Hilde. Penutup novel mengajar pembaca merenungkan hakikat realitas, kebebasan manusia dan asal-usul alam semesta melalui teori Big Bang. Kesimpulannya, Dunia Sofia bukan hanya sebuah novel, tetapi juga pengantar sejarah filsafat dari zaman kuno hingga modern. Melalui perjalanan sufi, pembaca diajak memahami perkembangan, menghargai ilmu, belajar berpikir kritis, berani bertanya, dan serta terus-menerus mencari makna kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih.